Prabu Harjuna Sosrobahu, Padepokan Arga Sekar. Resi Suwandagni puas terhadap kedua anaknya yang telah berhasil mendalami ilmunya, bahkan telah mengembangkannya. Kedua anaknya itu jauh lebih cepat dibanding dengan yang ia capai dalam kurun waktu yang sama. Resi Suwandagni masih memberikan kesempatan pada Bambang Sumantri untuk menunjukkan kemampuannya. "Tunjukkan senjata rantai baja yang pernah kau ceritakan itu," pinta ayahnya. "Baik, Bopo," saut Bambang Sumantri. Pusaka Kyai Dadali kemudian dielus oleh Bambang Sumantri. Ujung paruh Kyai Dadali diarahkannya ke sebuah gerumbul di Ripandan. Sesaat kemudian terdengar suara kemerosak di gerumbul Ripandan tersebut. Dan sesaat kemudian gerumbul itu telah terikat oleh rantai baja yang keluar dari pusaka Kyai Dadali. "Hebat, hebat!" celetuk Bambang Sukrosono. "Bagus," tampil ayahnya. Kemudian katanya lagi, "Aku pun belum sempat memecahkan gambar sandi dari buku kecil itu, dan kau telah berhasil. Ini mungkin yang bisa diandalkan untuk menaklukkan lawan, namun tanpa mencederainya, hanya meringkusnya saja," kata Bambang Sumantri. "Aku rasa ini puncak dari ilmu itu, tidak hanya sekedar membunuh dan menghancurkan," berkata Resi Suwandagni. "Seperti yang telah aku katakan, Bopo, saya masih memerlukan waktu untuk mengeterapkan ilmu ini," berkata Bambang Sumantri. "Kau harus selalu mencoba dan mencoba. Lambat laun akan terbiasa dan menjadi cepat. Dan kau akan semakin mengenal watak dari pusaka itu," saran ayahnya. Rantai baja pun kemudian ditarik kembali masuk ke dalam pusaka Kyai Dadali. Tak terasa, matahari telah jauh condong ke barat. Resi Suwandagni merasa sudah cukup mengetahui kemampuan dari kedua anaknya. Mereka memiliki kelebihannya masing-masing. Bahkan Resi Suwandagni merasa puas karena keduanya telah melampaui dirinya, tinggal mematangkan dalam setiap kesempatan. Kemudian keduanya diajak pulang ke Padepokan. Seperti ketika berangkat, mereka pun berlari dengan ilmu meringankan tubuh. Resi Suwandagni telah berlari dengan kecepatan penuh, namun kedua anaknya tetap bisa mengikutinya. Pada saat matahari tenggelam, mereka telah sampai di Padepokan, jauh lebih cepat dibanding dahulu ketika belum mematangkan ilmunya. Setelah 3 hari di Padepokan, Bambang Sukrosono ingin melanjutkan pendalaman ilmunya di Gunung Geber, dan juga akan melanjutkan membangun pasanggaran di puncak Gunung Geber tersebut. Bahkan Bambang Sukroso ingin membuat puncak Gunung Geber tersebut menjadi tertata rapi, sejuk dan indah. Resi Suwandagni pun merestui anak bungsunya itu. Demikian juga kakaknya Bambang Sumantri. "Pergilah, suatu saat aku akan berkunjung ke sana," kata ayahnya. "Aku akan mendalami ilmu di sanggar ini saja," timpal Bambang Sumantri. Pagi itu, Bambang Sukrosono telah berangkat ke puncak Gunung Geber. Ia akan mewujudkan angan-angannya dan meningkatkan ilmunya. Sedangkan Bambang Sumantri menekuni ilmunya di sanggar. Siang malam pusaka Kyai Dadali selalu disandingnya, dan setiap saat dielus-elusnya. Benar kata ayahnya, kini ia telah sangat mengenal watak dari pusaka itu. Pengeterapan ilmunya pun sudah semakin cepat.
Malam itu Bambang Sumantri kembali menyampaikan niatnya untuk mengabdi kepada Raja Negeri Maespati, Prabu Harjuno Sosrobahu. Resi Swandagni tidak bisa menolak permintaan anaknya itu, karena bekal untuk menjadi seorang prajurit sudah cukup. Dan Resi Swandagni pun telah membekali tata krama sopan santun yang berlaku di istana. Aku ingin berterus terang kepadamu bahwa sesungguhnya Prabu Harjuno Sosrobahu itu masih sepupu jauh denganmu. Namun ini jangan kau katakan kepada Sang Prabu jika tidak ditanyakan, kata Resi Swandagni. Bambang Sumantri terkejut dengan keterangan ayahnya. Namun ia pun akan mematuhi pesan ayahnya. Bahkan dahulu ayahmu ini pernah ditawari untuk menjadi salah satu senopati, bahkan seorang maha menteri di kerajaan Maespati. Lanjut Resi Swandagni. Demikianlah Bopo. Mengapa itu tidak terjadi, Bopo? Bertanya Bambang Sumantri. Karena berpulangnya ibundamu saat melahirkan adikmu Sukro. Aku tidak mungkin meninggalkan kau berdua menjadi yatim piatu. Aku ingin merawat dan membesarkan kalian berdua, walau tanpa seorang ibu. Apalagi keadaan si Sukro yang seperti itu, berkata Resi Swandagni. Tak terasa mata Bambang Sumantri berkaca-kaca. Begitu besar pengorbanan ayahnya untuk anak-anaknya, sampai jabatan yang begitu tinggi ia tinggalkan demi ia dan adiknya.